Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solihah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran keguruan. Pastikan semuanya sudah siap. Jangan sampai baru dengar nama TA kalian sudah pusing ya. Pastikan selalu berpikir positif. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Mohon ridho sama Allah Subhanahu wa taala supaya kalian diberikan keberkahan dan kebermanfaatan ilmu ya. Pastikan sudah minta doa dari Umi dan Abi. Pastikan juga sudah mandi, sudah cantik semua, sudah berpakaian rapi dan sudah siap belajar. Pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan aturan dan sistematika penulisan tugas akhir. Nah, Ibu akan sampaikan dulu contoh-contoh dan garis besarnya TA itu seperti apa sih pada akhirnya. Ibu akan perlihatkan dulu kepada kalian, walaupun mungkin sebagian dari kalian sudah banyak yang lihat TA ya, atau bahkan semuanya sudah pernah lihat wujudnya TA itu seperti apa. Nah, kita akan lihat satu persatu ya, sebelum nanti kalian akan membuat. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membuat judul dan sudah ACC semua alhamdulillah. Maka kita akan mulai ke bab 1. Nah, namun sebelumnya kita saksikan dulu ya. Nah, TA atau tugas akhir merupakan salah satu karya ilmiah yang di dalamnya memuat hasil pengamatan, penyelidikan, penelitian, penelaahan, ataupun percobaan yang bermediakan ragam bahasa tulis ilmiah. Sehingga dalam TA atau tugas akhir harus jelas, lugas, baku sesuai ejaan yang disempurnakan. Jadi nggak boleh pakai bahasa gaul atau pakai bahasa daerah, nggak boleh ya. Nah, pemakaian kata atau istilah asing atau daerah dihindarkan, terutama kata atau istilah yang telah mempunyai padan kata dalam bahasa Indonesia harus digaris miring. Nah, misalnya handphone, kalian menulis dalam TA itu mungkin ada kata handphone, itu tidak boleh karena handphone itu sudah ada kata padanannya. Apa kata padanan dari handphone? Gawai. Jadi dalam bahasa Indonesia HP itu sebutnya gawai. Nah, kecuali kalau tidak ada dalam padanan bahasa Indonesianya, maka istilah asing harus dimiringkan penulisannya ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Nah, bagaimanakah aturan dalam pembuatan TA ini? Mari kita simak dari sampul depan. Nah, ini adalah contoh TA milik Mbak Febri ya. Nah, ini kita akan lihat mulai dari judul ya. Ini judulnya. Nah, ini tidak usah pakai garis ya. Kemudian diajukan. Nah, nama, logo, sekolah, alamat, dan tahun. Ini untuk sampul depan ya. Ada moto nantinya. Moto ini kalian boleh cari sendiri. Moto itu sesuatu yang bisa menginspirasi kalian ya. Nah, Bu, emang harus sebanyak ini? Nggak juga sih. Nah, harus satu pun sudah cukup sebetulnya. Mau satu, Bu, boleh nggak diambil dari ayat Al-Quran? Boleh ya. Itu moto, oke? Dan persembahan. Nah, persembahan ini misalnya dengan mengucap puji syukur kepada Allah. Nah, ini penulisannya salah, harusnya kecil semua, diakhiri tanda titik. Nah, kemudian disebutkan nanti untuk siapa saja TA ini dibuat ya. Pernyataan. Nah, kalian harus buat lembar pernyataan nih nantinya. Supaya apa? Supaya kalian tidak dikira menjiplak karya orang lain. Karena dalam karya tulis ilmiah, kalian harus murni karya kalian sendiri, tulisan kalian sendiri. Kalaupun kalian mengutip, berarti ada dituliskan kutipannya itu dari siapa. Begitu ya Mbak ya. Nah, jadi kalian tidak boleh sembarangan menyalin karya orang lain. Itu namanya melanggar hak cipta ya. Nah, kemudian ditempel materai ya. Pengesahan. Nah, lembar pengesahan itu seperti ini ya. Jadi nanti ada lembar pengesahannya ditandatangani oleh pembimbing dan juga kepala sekolah serta ketua yayasan ya. Lembar penguji ini ketika kalian nanti akan sidang TA setelah selesai semua, nanti akan ada lembar penguji untuk ditandatangani oleh penguji bukti bahwa kalian lulus dan disetujui ya. Kata pengantar. Nah, kata pengantar ini biasanya ucapan-ucapan terima kasih ya Mbak ya. Ada daftar isi. Nah, sudah tahu semua ya, pasti dalam setiap
karya tulis ya, ada daftar isinya ya. Kemudian daftar tabel, daftar diagram, daftar gambar. Nah, jadi dipisah-pisah, misalnya kalian buat tabel, ada daftar tabel tersendiri, begitu pula diagram dan gambar. Oleh karena itu ketika di dalam tugas akhir kalian, misalnya kalian membuat tabel, harus diberi kode 2.1, 3.1, misalnya seperti itu. Misalnya ada di bab 2, berarti 2.1, artinya di bab 2 gambar pertama. Nah, misalnya ini ada di, ini artinya apa nih? 3.1 berarti letaknya ada di bab 3 halaman tabel yang pertama. Ini bab 3 tabel yang kedua. Ini bab 3 tabel ketiga. Nah, kalau ini diagram. Nah, berarti ada di bab 4 diagram yang pertama. Nah, ini gambar, ada di bab 2 diagram ya, gambar yang pertama, seperti itu. Mudah ya. Abstrak itu nantinya ada 2, abstrak yang berbahasa Indonesia dan abstrak yang berbahasa Inggris. Ini adalah inti dari seluruh isi TA kalian nantinya ya. Ada bab 1. Bab 1 itu berisi pendahuluan. Nah, jadi nanti kita akan bahas secara detail isi pendahuluan itu seperti apa. Secara garis besar, pendahuluan itu isinya potensi dan masalah seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya ya. Alasan kenapa kalian mengambil judul tersebut. Ini judul. Nah, pengaturannya, judul itu diketik dengan huruf kapital semua dan dicetak tebal. Nih, diletakkan di tengah-tengah, jangan miring ke kiri atau ke kanan ya, dengan jarak 2 spasi dari nomor bab. Jadi spasinya dibuat 2 ya. Oke. Nah, spasi ini untuk spasi kertas. Nah, kertas itu kan seperti ini ya. Nah, ini ada pinggir kertas dari atas itu ke bawah. Ini dibuat 4 cm. Nah, kemudian dari bawah sama, ini berapa? 4 cm. Ini juga sama di samping kiri 4 cm. Baru di samping kanan 3 cm ya. Jadi ini atas, bawah, kiri, kanan ya. Berapa tadi? 4 3. Baik, dipahami ya. Nih, kemudian ada isi naskah, ukuran hurufnya 12. Nah, kemudian lagi judul TA hurufnya 14. Ya, kalau judulnya 14, kalau untuk tulisan naskahnya 12. Kemudian pengetikan dengan 2 spasi, dibuat 2 spasi. Kemudian lagi kutipan lebih dari 4 baris dibuat 1 spasi. Nanti kita akan belajar kutipan. Dan fontnya menggunakan Times New Roman ya, seperti itu. Bisa dipahami ya. Yang kedua adalah landasan teoritis, berisi tentang teori-teori atau materi-materi ya, isi di bab 2 tersebut. Jadi kalian harus mendapatkan sumber-sumber, bisa itu dari buku atau dari internet ya, cari sumber sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian penggunaan nomor. Nah, penggunaan nomor itu biasanya, nah bab 1 misalnya ditulis di tengah-tengah. Nah, bab itu berarti pakai tulisan Romawi. Nah, kemudian subbabnya pakai angka 1 titik. Kemudian apabila ada anakannya lagi berarti 1.1. Selanjutnya 1 yang berselendang, selanjutnya 1 yang dikurung. Kalau mau lanjut ke yang 1.2 berarti seperti ini. Kemudian 1.2 tidak ada anakannya, lanjut ke nomor 2 bisa seperti ini. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kalau misalnya ada anakannya lagi berarti 2.1 ya. Baik, itu untuk penggunaan nomor. Nah, kemudian lagi catatan pustaka. Catatan pustaka ini
penting untuk kalian menuliskan sumber. Nah, jika di dalam teks nama pengarang dinyatakan ditulis nama akhir jika nama itu lebih dari 2 kata. Misalnya namanya Siti Nurjanah. Nah, maka dalam catatan pustaka kalian ditulisnya Nurjanah, Siti, seperti itu. Jadi nama belakangnya dulu baru nama depan, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya pengarangnya lebih dari 1, misalnya Siti Nurjanah dan Nur Hayati, berarti Nurjanah Siti dan Nur. Nah, nama pengarang yang kedua tidak usah pakai kepanjangan, seperti itu ya. Kalau misalnya lebih dari 2 pengarangnya, misalnya Bu Siti, Bu Nur, Bu Dila, Bu Rahma, Bu Intan, maka tulis pengarangnya cukup dengan Nurjanah DKK atau dan kawan-kawan ya. Kemudian lagi, jika buku tanpa tahun, maka ditulis tanpa tahun, seperti itu ya. Ini untuk catatan pustaka, biasanya ada di bab 1 dan bab 2. Misalnya kalian mengutip kalimat siapa atau perkataan siapa atau pernyataan siapa, maka tuliskan kutipan kalian itu siapa, nama yang kalian kutip, berikut tahun bukunya itu diterbitkan dan halamannya. Apabila tidak ada tahunnya maka ditulis tanpa tahun ya. Nah, kita akan mulai melihat contoh bagaimana menulis catatan pustaka. Misalnya, kalian ada materi tekanan. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda setiap satuan luas permukaan yang ditekan. Tekanan harus disertai dengan kekuatan atau gaya. Semakin luas bidang yang diberi gaya, maka semakin kecil tekanannya. Nah, ini misalnya kalian ambil dari buku IPA Terpadu kelas 2, pengarangnya Yudhistira, maka ditulis Yudhistira, tahun terbit bukunya 2009, halamannya 179. Karena ini bukan perkataan kalian, tapi perkataan dari ahli tersebut. Nah, kemudian seperti ini lagi. Nah, dalam buku dalam buku IPA Jilid 2 dari Wasis. Wasis ini nama belakangnya, karena ada 2 pengarang maka ditulis Wasis dan Sugeng. Nah, ini tahun bukunya 2008, ini halamannya seperti itu ya. Nah, apabila kalian ambil dari internet, maka kalian bisa, ini kurang tepat, kalian bisa menurut Saiful Bahri Jamarah dan Aswan Zain, jadi seharusnya menurut Jamarah dan Aswan. Nah, dalam http repository uinjakarta.ac.id di space bitstream. Nah, dan selanjutnya metode ceramah mempunyai kelebihan dan kekurangan antara lain. Nah, baru seperti itu. Jadi tuliskan dulu namanya menurut Jamarah dan Aswan dalam. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian seperti ini Priyansa, ini berarti apa? Nama pengarangnya, kemudian tahunnya, dan ini halaman bukunya. Ini jangan pakai spasi, jangan pakai jarak ya. Salah, ini harusnya ke sebelah sini, seperti itu. Bisa dipahami ya Mbak ya untuk catatan pustaka. Kemudian bab 3. Nah, metode penelitian dan desain. Nah, di bab 3 ini nanti kalian akan menuliskan profil tempat penelitian. Kemudian metode penelitiannya seperti apa? Kemudian instrumennya apa saja? Pedoman penilaiannya seperti apa, dan desain dan SOP-nya seperti apa ya. Jadi profil tempat penelitian itu misalnya kalian jenjangnya mau di mana, di SD, SMP, SMA atau TK. Nah, ini nama tempat penelitiannya di mana letaknya, siapa kepala sekolahnya, siapa staf pengajarnya, seperti itu kan. Kemudian nanti kalian bisa melakukan wawancara kepada kepala sekolahnya. Kemudian metode penelitiannya kalian mau seperti apa metode penelitiannya itu ya. Nah, kemudian di sini kaitannya dengan alur yang akan kalian gunakan. Misalnya metode kalian itu adalah metode discovery learning, seperti itu ya. Nah, baru kemudian ada instrumennya. Nah, instrumen ini tadi seperti yang Ibu jelaskan, ada tes dan ada apa? Kuesioner. Nah, kemudian pedoman penilaian dari instrumen itu tadi. Misalnya, kalau benar dapat nilai berapa, kalau salah dapat nilai berapa. Dan kemudian yang terakhir adalah
desain dari video edukasi yang akan kalian buat, seperti itu ya. Selanjutnya ini, nah contohnya begini, tempat penelitiannya di mana, misalnya di SMP Asabikun ya. Kemudian profil sekolahnya seperti apa, dan ini kalian tidak boleh ngarang atau menjiplak punya orang lain, harus melakukan wawancara sendiri ya. 4, nanti ada hasil analisis hasil tes, ada analisis hasil kuesioner siswa, ada analisis hasil kuesioner guru atau orang tua. Nanti kita akan bahas lebih dalam pada bab berikutnya ya. Yang bab 5 yaitu penutupan, ada kesimpulan, ada saran ya. Seperti ini, penutupan, ada kesimpulannya, ada sarannya. Kesimpulan itu berarti inti dari seluruh penelitian kalian. Kemudian saran itu saran untuk yang membaca supaya nanti lebih baik daripada kalian, seperti itu ya. Nah, daftar pustaka. Kalian setiap kali mendapatkan buku sumber, baik dari buku paket maupun internet, pastikan kalian mencatat itu bukunya itu karangan siapa. Nah, harus ada nama pengarangnya, tahun terbitnya, judul buku, tempat atau penerbit ya. Nah, nama pengarang ditulis akhir terlebih dahulu. Nah, ini maksudnya nama pengarangnya itu seperti yang tadi, kalau Siti Nurjana berarti Nurjana Siti, seperti itu. Kemudian jika diambil dari internet, nama pengarang, tahun terbit, judul artikel, tanggal mengunduh, dan alamat web. Nah, ini untuk daftar pustaka ya. Contohnya seperti ini. Nah, tapi ini seharusnya nama orangnya dulu. Nah, nama siapa yang menulis artikelnya dulu. Contohnya pasti ada namanya seperti ini, Jaka Afriana. Nah, Jaka Afriana baru nanti selanjutnya diunduh pada hari Sabtu 26 Januari 2019 pukul 16.16 WIB, pakai WIB ya. WIB, kemudian judulnya makalah PJBL, kemudian diterbitkannya oleh https://www.researchgate.net. Nah, seperti itu ya. Nanti akan Ibu ajarkan lebih lanjut ya. Ini contoh daftar pustaka seperti ini. Ininya kalau turun ke bawah berarti rapat 1 spasi. Nah, baru antar ininya baru 2 spasi, seperti ini ya. Nanti kalian akan buat juga riwayat hidup, harus ada fotonya ya. Nah, kemudian kalian harus menceritakan tentang diri kalian ya, seperti itu. Kurang lebih dari isi dari tugas akhir yang akan kalian buat. Selamat mengerjakan, semuanya tetap semangat, insya Allah selesai pada waktunya dalam 6 bulan ke depan selama proses kita pembelajaran sampai nanti bulan Desember ya. Sebelum Desember kita harus tuntaskan TA ini, insya Allah bisa tuntas. Jadi semangat semuanya, bismillah, niatkan karena Allah Ta'ala supaya kalian tidak hanya dapat lelahnya saja tetapi juga dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta keberkahan dan kebermanfaatan ilmu. Demikian, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.